Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai uji hipotesis asosiatif. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu hipotesis asosiatif. Nah, hipotesis asosiatif merupakan dugaan tentang adanya hubungan antar variabel dalam populasi yang akan diuji melalui hubungan antar variabel dalam sampel yang diambil dari populasi tersebut. Jadi, intinya, hipotesis asosiatif merupakan dugaan tentang adanya hubungan antar variabel, bisa 2 variabel, 3 variabel, atau lebih. Nah, ada beberapa pengujian hipotesis asosiatif, yaitu diantaranya menggunakan korelasi produk momen. Nah, apa itu korelasi produk momen? Korelasi produk momen bertujuan menguji korelasi atau hubungan ya antara satu variabel dengan satu variabel lainnya. Berikut ini adalah contoh pertanyaan penelitiannya. Misalkan, apakah ada hubungan antara kemampuan matematika siswa dengan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa SDN Warulor 1? Kemudian, apakah ada hubungan antara gaya belajar siswa dengan kemandirian siswa SDN Warukidul 2? Nah, untuk contoh kasusnya, berikut ini disajikan data kemampuan matematika dan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa SDN Warulor 1. Nah, di sini sudah disajikan variabel kemampuan matematika ya. Data variabel kemampuan matematika sudah ada, dan kemudian ada data variabel prestasi belajar bahasa Indonesia. Nah, untuk pertanyaan penelitiannya, ujilah apakah ada korelasi antara kemampuan matematika dengan prestasi belajar bahasa Indonesia. Nah, gunakan taraf signifikansi 5%. Baik, kita langsung praktikkan ya. Pastikan Anda sudah membuka file aplikasi SPSS-nya ya. Untuk yang pertama kali kita akan men-setting pada halaman variabel view. Yang pertama kita akan memberi nama variabel dengan nama kemampuan matematika. Untuk desimalnya kita 0. Nah, ini supaya letaknya di tengah kita center, kemudian measure-nya kita biarkan scale. Kemudian untuk variabel yang kedua, kita beri nama dengan prestasi bahasa Indonesia ya. Untuk desimalnya kita 0. Nah, ini supaya letaknya di tengah kita center, dan ininya kita biarkan scale. Nah, setelah kita men-setting halaman variabel view, maka kita akan melakukan input data pada halaman data view. Di sini saya sudah mempunyai data di dalam Microsoft Excel ya. Jadi saya tinggal mengcopy paste, tekan ke halaman data view ya. Seperti ini. Nah, setelah memastikan semua data terinput di dalam halaman data view, kita akan mulai menghitungnya dengan mengklik menu analyze ya. Kemudian correlate, kemudian bivariate. Kita pindahkan data variabel kemampuan matematika dan prestasi belajar bahasa Indonesia ke kotak dialog sebelah kanan dengan cara mengklik tanda panah biru ya. Kemudian kita setting optionnya dan kita checklist ya, checklist ini semua. Kemudian kita klik continue, kemudian ini kita pastikan di persen ya, kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul output sebagai berikut. Nah, bagaimana pembacaannya? Baik, di sini ada 2 tabel ya. Yang pertama yaitu tabel deskriptif statistik dan correlation. Nah, untuk tabel deskriptif statistik ini menampilkan hasil analisis statistik deskriptifnya seperti rata-rata variabel ya, mean, kemudian standar deviasi dan jumlah sampel n. Untuk tabel correlation ya, kita baca di sini ada percent correlation sebesar 0,993 dan signifikansi to tail ya sebesar 0,000. Nah, bagaimana cara menyimpulkan bahwa
Apakah kedua variabel ini ada hubungan ataukah kedua variabel ini tidak ada hubungan? Mari kita lihat ketentuannya ya. Nah, di sini ada ketentuan bahwa jika signifikansi itu tail lebih dari 0,025 maka H0 diterima, dan sebaliknya jika signifikansi itu tail kurang dari 0,025 maka H0 ditolak. Nah, sebelumnya kita pastikan sudah merumuskan hipotesis penelitiannya ya, bahwa H0 itu tidak ada hubungan ya antara kemampuan matematika dengan prestasi bahasa Indonesia. Nah, kemudian H1-nya kebalikan dari H0, bahwa ada hubungan antara kemampuan matematika dengan prestasi belajar bahasa Indonesia. Nah, berdasarkan hasil output tabel correlation, nilai signifikansi to tail itu sebesar 0,000, artinya kurang dari 0,025. Maka H0 ditolak, ya, artinya H1 diterima. Sehingga diperoleh kesimpulan ada hubungan atau korelasi ya antara kemampuan matematika dengan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa SDN Werwolor 1. Nah, sementara nilai Pearson correlation didapat sebesar 0,993, artinya menunjukkan hubungan yang positif bahwa semakin tinggi kemampuan matematika, semakin tinggi pula prestasi belajar bahasa Indonesia. Nah, koefisien korelasi sebesar 0,993 dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi sangat kuat karena berada pada rentang 0,80 sampai dengan 1,00. Nah, ini pedomannya di mana? Nah, di sini saya sudah menampilkan ya bahwa patokan untuk mengukur kuat lemahnya hubungan itu ada di sini. Ya, berdasarkan pendapat dari Profesor Sugiono. Nah, di sini untuk nilai korelasinya segini ya, ada di angka 0,00 ya sampai dengan nilai 1 ya di sini ya. Nah, kemudian ini di sininya interpretasinya bahwa di sini ada korelasi sangat rendah, rendah, sedang, kuat, dan korelasinya sangat kuat. Nah, jika Anda sudah memahami, maka tugasnya adalah buatlah satu persoalan atau kasus dalam dunia pendidikan yang dilengkapi dengan data ya, datanya fiktif tidak masalah, dan lakukan uji korelasi produk momen. Ya, gunakan taraf signifikansi 5% dengan data responden berjumlah minimal 30. Kemudian hitunglah dengan SPSS. Simpan file ya, jangan lupa dengan nama _name. Kemudian kumpulkan screenshot hasil praktik berupa data view, variabel view, output, dan dilengkapi dengan pembacaan hasil output. Jangan lupa kerjakan dalam satu file, Word atau PDF, dan kumpulkan melalui e-learning. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.